There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini tuh aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman. Masih seputar kegiatan ibu rumah tangga dan masih seputar kegiatan di dapur hijau. Aku tuh sekarang akhir-akhir ini banyak beraktivitas di dapur hijau ya teman-teman. Seperti para netizen aku, ya namanya yang cantik cuman dapurnya. Sabar ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh aku mau merubah sedikit suasana dapur aku yang udah mulai membosankan. Dan takutnya kalian juga yang nonton video aku tuh lama-lama bosan ya nengok video aku yang dapurnya gitu-gitu aja. Jadi di sini sambil cleaning motivation, sambil bersih-bersih, aku mau geser-geser tipis-tipis biar agak berubah gitu ya suasananya. Nah, di sini tuh aku masih agak bingung-bingung gitu mau rubah bagian mananya. Karena kan kalau dapur aku nggak bisa ya digeser sana sini tuh nggak bisa, susah ya teman-teman. Paling bisanya tuh kayak digeser-geser barang-barangnya gitu kan. Kalau untuk mejanya, wastafelnya kan nggak bisa digeser walaupun kayu, nggak permanen. Tapi dia kan nggak bisa digeser-geser ya, memang udah posisinya di situ. Jadi ya udah kita hanya beberes tipis-tipis untuk bagian-bagian tertentu ya, seperti ambalan, terus kayak perintilan-perintilan aku gitu ya. Walaupun perintilan sederhana, kalau disusun rapi, disusun cantik, pasti dapur akan terlihat lebih cantik. Nah, ini ada rak-rakan aku, ini tuh rak-rakan jadul yang udah lama banget, bahkan ini tuh punya mertua aku dulu. Ini tuh aku ambil gitu ya, kemarin itu kan waktu baru nikah kan mertuaku kan udah nggak di rumah ya, merantau gitu. Jadi barang-barang mertuaku yang ada di rumah tuh kan nggak ada yang make, karena aku baru menikah kan belum punya barang-barang ya, jadi aku ambilin gitu ya teman-teman. Kata pak suami juga nggak apa-apa, sayang juga kalau nggak dipakai, katanya nanti lama-lama bisa lapuk. Dan akhirnya udah merantau kemana-mana juga tuh rak-rakan. Sampai aku bawa ke Medan juga ya. Oh ya, maaf ya kalau suara aku sedikit serak, karena memang aku lagi radang tenggorokan teman-teman. Kayaknya nelen itu sakit banget, kayak apa ya namanya ya, amandel atau apa sih namanya itu, pancingan kalau aku bilangnya ya. Kalau kalian bilangnya apa sih teman-teman, bisa share di kolom komentar ya. Nah, di sini tuh aku taruh rak-raknya tuh di atas ini. Terus bagian toples-toples pertepungan aku juga taruh di atas sini aja, karena kan pertepungan nggak terlalu sering digunakan, jadi bisalah ditaruh di atas ini. Jadi biar dia tuh kayak lebih tertata rapi aja gitu ya, nggak terlalu banyak perintilan kelihatan gitu kan. Oke, lanjut. Di sini tuh aku juga lap-lap sekalian ya, karena udah mulai banyak berdebu. Nah, ini aku tingkatin aja sampai tinggi ya teman-teman, karena memang biar tersusun. Terus untuk bagian per bumbu-bumbuan seperti bumbu racik seperti agar-agar, ini masih ada stoknya aku ya, yang waktu kemarin belanja bulanan, udah lama banget sih belum habis. Sama stok-stok perbumbuan ini bumbu Indomie ya teman-teman. Aku kalau masak Indomie tuh bumbunya tuh nggak aku pakai teman-teman, aku pakai garam sama gula aja, jadi terakhir banyak numpuk di situ. Terus di sini tuh aku taruh untuk bagian perbumbuan tuh di bagian bawah raknya. Jadi dia kayak tersusun rapi dan banyak gitu ya, banyak muatannya. Karena rak ini tuh selalu kosong sih di bagian meja, jadi udah aku taruh di atas aja biar ada fungsinya. Untuk spatula aku letakin di sini, dan untuk chopper aku mesinnya aja ya aku taruh di sini biar rapi gitu ya.
Oke, lanjut kita ke bagian sini. Nah, ini tuh bagian perbumbu-bumbuan seperti alat-alat masak gitu ya. Jadi di sini tuh kan nggak terlalu sering dipakai untuk alat-alat masak seperti ini. Maksudnya alat-alat bebikinan, alat-alat masak, alat-alat bebikinan. Jadi ini mau aku letakkan aja di rak-rakan atas itu biar dia rapi. Dan biar mejanya tuh kayak plong gitu ya teman-teman, nggak kebanyakan rak. Nah di sini tuh aku sekalian lap-lap juga karena udah banyak juga berdebu. Nah di sini tuh aku letakinnya di bagian tengah gitu ya, sama bagian atas itu khusus untuk alat-alat bebikinan gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau mau bebikinan ya tinggal ambil di sini gitu. Jadi nggak sumpek di bagian rak yang hijau itu. Aku nanti mau fungsikan rak hijau itu untuk tempat seperti kopi gitu untuk minuman-minuman ya. Karena kan mau bikin minuman pastinya di situ. Nah ini tuh dapur aku tuh kayak susah banget sih sebenarnya untuk ngerombaknya. Aku tuh pengennya untuk meja ini tuh luas gitu ya teman-teman, nggak ada terlalu banyak barang-barang gitu. Tapi memang aku bingung mau naruh barang-barang aku di mana ya. Jadi ya udahlah sementara aku taruh di sini dulu karena aku tuh masih ngumpulin budget ya. Aku mau beli layer bag. Kemarin itu aku udah sempet check out layer bagnya. Cuman ternyata dia tuh ongkirnya tuh harus ditransfer gitu ya, belum dapat yang COD-an. Kemarin ada yang COD-an cuman ongkirnya tuh mahal banget, jadi aku skip dulu. Yang ongkirnya murah tuh harus bayar transfer gitu ya teman-teman. Jadi aku skip dulu karena memang maksudnya tuh nanti kalau setelah selesai biaya-biaya sekolah anak aku. Karena ini tuh kayak mau ujian mid semester gitu ya. Jadi kayak banyak banget biaya. Kayak Abang Rais tuh kan kalau mau setiap ujian walaupun cuman ujian mid, ujian ulang gitu ya, ujian pertengahan, bukan ujian semester tapi ujian mid semester. Jadi tuh uang sekolah dari bulan yang ketunggak sampai bulan 12 tuh harus sudah dibayar. Jadi kayak aku tuh bulan 8 kemarin belum sempet aku bayar dan akhirnya ketunggak sampai bulan 9 dan harus aku bayar sampai bulan 10. Terus ditambah lagi dengan uang mid semester dan bla 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 blanya. Lah itu masih Abang Rais, belum lagi Kakak Riri ya. Sekolah Bang Rais dan Kakak Riri malah masih mahalan Kakak Riri karena mungkin sekolah TK ya teman-teman. Jadi biayanya tuh kayak biaya anak kuliahan kayaknya. Banyak banget biayanya ya. Cuman ya itu memang udah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Makanya aku selalu menahan keinginan aku demi bisa untuk pendidikan anak-anak aku ya. Jadi kalau keinginan tuh bisa nanti-nanti, pendidikan dulu nomor 1 kan. Nah ini tuh aku lap-lap juga untuk dispenser berasnya karena udah mulai berabu gitu ya. Jadi harus dilap-lap mumpung lagi beberes kan harus kalian dilap-lap gitu ya. Nah di sini tuh aku lap juga bagian bawah-bawah sini tuh ternyata banyak banget kayak dekil-dekil. Pokoknya banyak di sini yang kotor gitu, jadi harus dilap pakai cling gitu ya, pakai cairan gitu biar dia tuh bisa terlap. Oke lanjut, di sini tuh aku mau letakkan hair fryer aku di dekat beras dispenser aku, maksudnya dispenser beras. Jadi ini tuh nanti biar lebih plong gitu untuk mejanya. Karena aku takut juga sih ini si hair fryer rusak. Ini tuh pemberian dari kakak aku ya teman-teman yang baik hati. Dia tuh pengen aku punya perintilan kayak gini. Kemarin aku sempat ditawarin juga mau dibeliin open gitu ya teman-teman. Cuman aku bilang nggak usah gitu ya, karena kan gimana ya, bukan mau menolak rezeki. Aku tuh pengen nggak mau pengen terlalu banyak membebani gitu ya. Dia tuh sangat mendukung channel aku, kayak dia tuh kamu harus kayak gini ya, kamu harus kayak gini. Aku bilang sama kakak aku tuh kalau dia nonton ya, ini tuh kita kayak punya barang-barang ini tuh nggak harus dipaksain. Memang banyak youtuber yang IRT gitu
untuk peralatan dapurnya tuh komplit gitu kan, bertahap gitu. Jadi aku pengen kayak gitu, apa-apa tuh bertahap gitu ya, dan kayak diselingin aja gitu. Kemarin dia tuh mau beliin langsung ya teman-teman, kayak air fryer, baru kayak apa namanya itu, oven listrik. Dia tuh mau langsung beliin semua gitu, tapi aku larang gitu ya teman-teman. Karena aku nggak mau gitu ya, karena aku mau bikin YouTube tuh mau terlihat wah tuh aku nggak mau. Jadi ya udah biar aja gitu, biar kelihatan sederhana dan natural ya untuk channel aku. Karena mau dibikin-bikin juga nggak mungkin ya. Jadi ya udahlah, aku tuh masih melakukan seadanya gitu ya. Kayak pengambilan video juga aku masih sederhana. Terus kayak pengeditan dan dubbing juga kalian pasti yang udah ngikutin tahu ya teman-teman. Cuman beda orang ya, beda prinsip dan beda ini ya, beda pendapat. Kalau aku sih memang nggak mau menjadi beban orang lain dari dulu ya teman-teman. Jangankan orang lain, untuk menjadi beban orang tua dan suami aja aku nggak mau gitu ya. Kadang aku kalau pengen apa-apa tuh aku beli sendiri. Kadang pas suami aku sering gitu ya, itu gaji aku kalau lebih beliin aja kalau kamu mau apa atau mau beli perintilan apa gitu. Cuman akunya kayak gini loh, ya ampun suami aku tuh udah capek banget cari uang gitu kan untuk anaknya sekolah, untuk biaya rumah. Kadang dia juga aku lihat nahan-nahan selera dia, kayak dia kepengen apa gitu dia tahan gitu kan. Terus kenapa aku yang harus jadi beban dia gitu? Sebenarnya kan kita ini memang beban suami ya, kayak kita tuh tanggung jawab bukan beban, maaf ya. Kita tuh tanggung jawab suami dan udah kewajiban suami menurutin apa yang kita mau. Cuman ya aku balik ke kayak nggak tegaan gitu. Dulu aja orang tua aku dulu nggak tega ya aku. Kadang aku tuh nggak pernah minta jajan sekolah gitu. Aku cari sendiri gitu. Kadang aku jualan gitu di sekolah, bantuin ibu kantin gitu kan. Terus kayak aku tuh kalau mau pengen apa-apa tuh aku nabung gitu ya teman-teman. Nanti aku kadang ngambil barang bekas gitu waktu kecil dulu gitu. Kadang aku lebaran juga nggak pernah beliin orang tua aku nggak pernah beliin aku baju lebaran. Bukan karena mereka nggak mau beliin, cuman aku yang nggak mau. Dan aku beli sendiri gitu teman-teman. Aku kumpulin uang aku. Jadi aku memang dari kecil tuh kurang suka gitu membebani orang tua, walaupun aku sendiri tuh sebenarnya tanggung jawab mereka gitu kan. Tapi kayak aku tuh kayak kasihan gitu. Prinsip aku kayak aku nggak pernah bahagiain mereka, terus aku mau selalu nyusahin gitu. Dengan keinginan-keinginan aku yang gak jelas gitu ya. Jadi aku tuh udah terbiasa ya teman-teman. Jadi kalau kalian berpikir aku tuh sombong dan gimana, enggak ya, aku tuh memang dari dulu kurang suka gitu menikmatin keringat orang lain, walaupun itu keringat suami aku, walaupun itu keringat orang tua aku. Aku hanya berprinsip mereka tuh ya udah kasih aku tempat tinggal yang nyaman. Terus bisa kasih aku makan, kebutuhan aku tuh kayak pakaian aku, kayak nutrisi yang aku makan, itu tuh udah cukup gitu sama aku. Jadi kalau kayak keinginan pengen beli mangkok baru, kuali baru, pengen beli perintilan baru, itu tuh biasanya aku pikir sendiri ya teman-teman, aku usaha sendiri. Jadi kalau kayak kewajiban suami aku kan cuman beliin aku baju gitu tuh biasanya aku pakai uang suami, kayak pakaian aku, skincare aku gitu kan, perawatan kesehatan aku gitu tuh aku khususin suami aku gitu, kayak makan itu memang udah tanggung jawab suami aku kan. Tapi kalau kayak aku pengen beli tas yang banyak gitu, biasanya kan suami setahun sekali kayak lebaran aja gitu beli tas. Kadang-kadang kan kita perempuan ini pengen beli dompetnya yang model gini walaupun udah punya dompet yang lain gitu. Kadang pengen koleksi sepatu gitu kan. Itu biasanya aku pakai uang sendiri. Kayak beli perintilan rumah ini semua tuh rata-rata pakai uang aku sendiri ya teman-teman. Cuman aku tetap memakai keuangan aku tuh kayak untuk kebutuhan rumah juga ada. Kadang-kadang kan gaji pak suami itu pas ketiban gak memadai gitu ya, jadi aku yang nambahin gitu. Ya intinya kita sebagai suami istri itu saling membantu. Pokoknya saling meringankan beban ya teman-teman.
Jadi kalau seandainya aku tuh pas dapat rezeki lebih, aku tuh kadang dapat endorsean ya dari YouTube juga, dari TikTok juga. Jadi aku biasanya manfaatin uang itu untuk keinginan aku, seperti beli perintilan baru atau beli tas atau baju yang baru, pokoknya beli hal-hal yang nggak penting sebagai keinginan. Itu sebagai pengobat rasa capek aja sih sebenarnya teman-teman. Karena kadang-kadang kita kan kalau udah capek kerja gitu nggak kepikiran, ibarat kata pengen deh aku punya ini gitu. Kayaknya kalau kita capek kerja, kita lihat barang yang kita beli itu, kita tuh jadi kayak semangat lagi untuk kerja gitu kan. Jadi itu hanya sebagai obat capek aku aja. Kadang-kadang tuh juga aku nggak beli barang, aku ajak anak jalan-jalan, kayak ajak suami makan di luar gitu ya. Pokoknya aku tuh selalu ada untuk buat obat capek aja ya teman-teman. Nah ini tuh udah selesai aku beres-beresnya, cuman ini tuh mendung ya, jadi aku nggak perlihatkan afternya karena memang kayaknya susah banget kamera aku tuh ngeburik ya teman-teman, jadi nggak jelas gitu. Dan nggak terasa udah sampai di ujung video juga. Nanti next aku akan lihatkan hasilnya. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.